Saya Lutfian Hatarafi. Saya Nanda Dewi Biasa. Saya Syamara Dian Syakib. Saya Talita Nidara Natiti. Saya Kinanda Devi. Pada kesempatan kali ini kami ingin membuat video tentang pembuktian aturan Leonardo da Vinci. Selamat menonton. Sebelum ke video pembuktian, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas 3 aturan Leonardo da Vinci. Berikut 3 aturan Leonardo da Vinci tentang proporsi tubuh manusia. Yang pertama ada rentang kedua tangan yang direntangkan sama dengan tinggi badan. Artinya, panjang dari ujung jari kiri ke ujung jari kanan saat direntangkan adalah tinggi badan. Tinggi saat berlutut kira-kira 3/4 dari tinggi tubuh badan kita. Maksudnya, tinggi tubuh ketika berlutut sebanding dengan sekitar 75% tinggi badan penuh. 3. Panjang tangan kira-kira 1/10 dari tinggi badan. Panjang tangan dari pergelangan sampai ujung jari biasanya 10% dari tinggi badan. Aturan ini dipakai Leonardo untuk menunjukkan bahwa tubuh manusia mempunyai proporsi yang teratur dan juga harmonis. Salah satu gambarnya yang paling terkenal adalah Vitruvian Man. Pada tugas ini, kita mencari hubungan antara tinggi badan dan tinggi saat berbaring menggunakan regresi linear dan korelasi. Pertama, tentukan variabel. X adalah tinggi badan dan Y adalah tinggi saat berbaring. Langkah berikutnya adalah mencari rata-rata X dan Y dengan rumus X bar sama dengan sigma X per N, Y bar sama dengan sigma Y per N. Dari data diperoleh X bar sama dengan 1132/7 sama dengan 161,71, Y bar sama dengan 848/7 sama dengan 121,14. Selanjutnya kita cari gradien atau B dengan rumus B sama dengan N sigma XY dikurang buka kurung sigma X tutup kurung dikali buka kurung sigma Y tutup kurung per N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Dari perhitungan didapat nilai B sama dengan 0,67. Kemudian kita cari nilai A dengan rumus A sama dengan Y bar dikurang B X bar sehingga diperoleh A sama dengan 12,79. Maka persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan 12,799 tambah 0,67X. Artinya setiap tinggi badan naik 1 cm, maka tinggi saat berbaring bertambah sekitar 0,67 cm. Terakhir kita hitung koefisien korelasi dengan rumus R sama dengan N sigma XY dikurang buka kurung sigma X tutup kurung dikali buka kurung sigma Y tutup kurung per akar buka kurung siku N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat tutup kurung siku dikali buka kurung siku N sigma Y kuadrat dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat kurung siku. Dari hasil perhitungan diperoleh R sama dengan 0,98. Nilai ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antara tinggi badan dan tinggi saat berbaring. Kesimpulannya, semakin tinggi badan seseorang, maka semakin tinggi juga saat berbaring, dan hubungan ini sangat kuat. Selanjutnya ke contoh soal nomor 2, yaitu langkah pertama kita susun data tinggi badan atau X dan rentang lengan yaitu Y ke dalam tabel. Lalu ditambahkan kolom X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y untuk membantu perhitungan. Langkah kedua, semua kolom dijumlahkan sehingga diperoleh sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma X kali Y. Nilai ini yang dipakai di rumus selanjutnya. Langkah ketiga, kita hitung gradien atau B menggunakan rumus B sama dengan N sigma X kali Y dikurang buka kurung sigma X tutup kurung dikali buka kurung sigma Y tutup kurung per N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Nilai yang sudah dijumlahkan tadi dimasukkan ke rumus, lalu dihitung bagian atas dan bawahnya. Hasil akhirnya diperoleh B sama dengan 1,17. Langkah keempat, kita cari nilai rata-rata.
X bar dari sigma X dibagi N, dan Y bar dari sigma Y dibagi N. Langkah kelima, kita hitung A dengan rumus A sama dengan Y bar dikurang B X bar. Nilai Y bar, B, dan X bar dimasukkan sehingga diperoleh A sama dengan min 28,2. Langkah keenam, kita buat persamaan regresinya. Y sama dengan A plus BX, dengan mengganti A dan B didapat Y sama dengan min 28,2 ditambah 1,17X. Langkah ketujuh, kita hitung koefisien korelasi R. R sama dengan N sigma X kali Y dikurang buka kurung sigma X tutup kurung dikali buka kurung sigma Y tutup kurung per akar buka kurung siku N sigma X kuadrat kurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat tutup kurung siku dikali buka kurung siku N sigma Y kuadrat dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat tutup kurung siku. Caranya sama seperti B, tapi bagian bawahnya di akar. Hasil akhirnya R mendekati 0,98. Langkah terakhir atau kesimpulan, karena R mendekati 1 berarti hubungan antara tinggi badan dan rentang lengan sangat kuat dan positif. Contoh soal yang terakhir, dari tabel tersebut diperoleh hasil penjumlahan sebagai berikut. Sigma X sama dengan 1132, Sigma Y sama dengan 129, Sigma X kali Y sama dengan 20.923, Sigma X kuadrat sama dengan 183,884, Sigma Y kuadrat sama dengan 2.387. Jumlah data atau N sama dengan 7. Untuk mengetahui kekuatan hubungan antara kedua variabel, digunakan rumus koefisien korelasi Pearson. R sama dengan N sigma X kali Y dikurang buka kurung sigma X tutup kurung dikali buka kurung sigma Y tutup kurung per akar buka kurung siku N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat tutup kurung siku dikali buka kurung siku N sigma Y kuadrat dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat tutup kurung siku. Hasil perhitungan menunjukkan nilai R sama dengan 0,69. Nilai ini mendapatkan adanya korelasi positif yang kuat, yang berarti semakin tinggi seseorang, maka panjang tangannya cenderung semakin besar. Pada bagian bawah gambar terlihat diagram pencar atau scatter plot. Titik-titik data membentuk pola yang naik dari kiri ke kanan, memperkuat adanya hubungan positif antara tinggi badan dan panjang tangan. Selanjutnya dihitung persamaan regresi untuk memprediksi panjang tangan berdasarkan tinggi badan. Diperoleh gradien sebesar 0,08 dan konstanta sebesar 5,49, sehingga persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan 5,49 ditambah 0,08X. Persamaan ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan tinggi badan 1 cm akan meningkatkan panjang tangan sekitar 0,08 cm. Kesimpulannya, berdasarkan analisis pada gambar, terdapat hubungan positif antara tinggi badan dan panjang tangan. Yang kedua, nilai korelasi sebesar 0,69 menunjukkan hubungan yang kuat. Yang ketiga, persamaan regresi dapat digunakan untuk memprediksi panjang tangan. Dan kesimpulan yang terakhir, grafik scatter plot memperkuat hasil perhitungan statistik.